Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, para besar rahmatullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar rahmatullah, eh, sudah beberapa bulan ini polemik tentang keabsahan nasab Pahlawi terus bergulir di media sosial, dan saya sebenarnya masih banyak kesibukan untuk ngurus pesantren, untuk membina anak-anak. Cuman saya tertarik untuk memberikan sedikit komentar lah secara ilmiah apa yang terjadi seputar polemik ini, ya. Jadi saya di sini tidak akan dalam tanda kutip menguatkan si A atau si B pihak sana atau pihak sini. Saya akan mencoba meresum skor, kalau boleh kita mengatakan skor diskusi di dunia maya antara Kiai Imaduddin dan Habib Hanif Al-Abbas. Jadi kita lihat skornya, dan dari sini nanti kita akan melihat insya Allah kurang lebih siapa sih yang lebih berkualitas pendapatnya, yang lebih layak untuk diikuti pendapat. Pada ronde pertama, kita ambil istilah tinju aja ya. Pada ronde pertama, Kiai Imaduddin menggugat nasab kaum Ba'lawi dengan berdasarkan pada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir terkenal atau seorang mutakallim dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Jadi beliau mengatakan dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah bahwa nama Abdullah atau Ubaidillah ini tidak terdapat dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Ar-Razi. Pada ronde ini, ya, Habib Hanif kemudian menanggapi bahwa Imam Ar-Razi nggak punya kitab namanya Asy-Syajaratul Mubarakah berdasarkan Tabaqat atau riwayat hidup beliau yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi, oleh Imam As-Subki, bahwa Imam Ar-Razi tidak punya kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah. Malah ada fakta bahwa di dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang digunakan dasar oleh Kiai Imaduddin ini ternyata ada unsur-unsur Syiah yang kental, yaitu di situ ada riwayat tentang Mahdi versi Syiah, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari. Dan ini di sini Habib Hanif telah membuktikan dengan jelas bahwa kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang dijadikan pegangan Kiai Imaduddin untuk menafikan nasab kaum Ba'lawi ini adalah kitab palsu dan susupan dari golongan Syiah. Jadi ronde pertama skor 1-0 untuk Habib Hanif, ya. Ini ya, alias nggak tahu ini sampai KO apa enggak ini Pak Kiai Imaduddin, ya. Kemudian para pemirsa rahmatullah masuk ke ronde kedua.
Ronde kedua, Kiai Imaduddin mengatakan bahwa nama Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi leluhur atau nenek moyang kaum Ba'lawi ini tidak disebutkan, tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9. Ini kata Kiai Imaduddin, ya. Kemudian Habib Hanif menjawab bahwa ternyata ada beberapa ulama sebelum abad ke-9 yang mengkonfirmasi nama Abdullah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ya. Antara lain Bahauddin Al-Jundi, ya, tahun 700 atau abad ke-8, ya. Kemudian Al-Yafi'i abad ke-8. Jadi sebelum itu sudah ada, ya. Al-Malik Al-Abbas Ar-Rasuli abad ke-8 juga, ya. Jadi di sini malah kemudian Habib Hanif mengutip pendapat dari Az-Zabidi, seorang ahli nasab mutakhirin, yang mengatakan bahwa Al-Ubaidili, seorang ahli nasab abad ke-5, sudah mengkonfirmasi adanya nama anak dari Imam Muhammad bin Isa yang namanya Abdullah. Jadi di ronde kedua ini pun skor masih milik Habib Hanif, ya. Jadi kalau boleh diskor 2-0, ya. Tadi ronde ke-1 Habib Hanif menang 1-0, ronde kedua menang lagi 2-0, ya. Ini nggak tahu, nggak sampai KO loh, ternyata masih, ya. Kemudian ronde ketiga, pada ronde ini Kiai Imaduddin kemudian menggugat bahwa kitab Ar-Raw Al-Jalli yang digunakan oleh Habib Hanif, ya, yang di situ dikatakan bahwa Imam Az-Zabidi mengutip pendapat dari Imam Al-Ubaidili ahli nasab abad ke-5 Hijriah, bahwa kitab ini kitab palsu, ya. Karena di dalam kitab Habib Hanif tidak ada apa yang dinukil di dalam kitabnya Kiai Imaduddin, tidak ada apa yang dinukilkan oleh Habib Hanif, ya. Jadi riwayat Al-Ubaidili bahwa Imam Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Tapi lagi-lagi ini Habib Hanif berhasil meyakinkan bahwa beliau menunjukkan scan manuskrip asli dari penerbit Timur Tengah bahwa kutipan itu benar dan asli, ya. Jadi kalau ketika sudah ditunjukkan kan scan manuskrip itu sudah selesai, ya, selesai. Artinya di sini pada ronde ketiga ini lagi-lagi Kiai Imaduddin KO lagi. Jadi ini pada sampai ronde ketiga skornya sudah 3-0 ini. Waktu sebenarnya secara kalau istilah tinju itu sebenarnya sudah dibantai nih Pak Hanif, Pak Imaduddin sama Habib Hanif. Tapi ya alhamdulillah staminanya kuat juga, ya. Kemudian beliau Pak Imaduddin mengeluarkan lagi jurus yang keempat, ya, dalam rangka menafikan atau menghapus kaum Ba'lawi dari status wilayah Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa nama Ubaidillah dan Abdullah ini berbeda, ya. Jadi kalau kaum Ba'lawi mengatakan Abdullah itu adalah nama asli, Ubaidillah itu adalah nama lakob, nama
lakob atau gelar untuk menunjukkan kerendah hatian. Tapi Habib Hanif mengatakan Ubaidillah dan Abdullah ini berbeda. Ubaidillah yang menjadi leluhur kaum Ba'lawi itu berbeda dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Cuman saya mempertanyakan aja gitu ya, sama Habib, sama Pak Imaduddin ya. Kalau memang itu berbeda, sekarang kita tahu bahwa di Hadramaut ada makam dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang oleh kaum Ba'lawi diyakini bahwa itu juga nama lain dari Abdullah. Jadi Ubaidillah atau Abdul bin Isa ada dan makamnya ada. Kalau memang Pak Imaduddin mengatakan itu bukan Abdullah bin Ahmad bin Isa, coba ada ditunjukkan makamnya di mana. Makamnya di mana? Kan Anda membuat isu ini ya. Mestinya Anda bisa menunjukkan di mana makamnya sehingga nanti kita bisa menilai bahwa apa yang Anda ucapkan sesuai dengan fakta arkeologis apa enggak gitu. Jadi sampai di sini para ikhwah semua, silahkan antum semua menilai siapa lebih akurat datanya, dan sudah tentu karena ini berkaitan dengan nasab Ahlul Bait ya, ini juga ada dampak serius bagi keberkahan kehidupan kita untuk semuanya saja ya. Maka berhati-hati berbicara dalam mengkritik nasab Ahlul Bait ya. Kalau keliru bisa kehilangan barokah kita ya. Di kalangan mereka ada Imam Abdullah Al-Haddad, ada Habib Lutfi, ada Imam Abdurrahman Ba'lawi, banyak rujukan-rujukan kita ya. Ada Al-Faqih Al-Muqaddam ya, dan seterusnya. Kalau kita meremehkan mereka ya, ditunggu aja lah apa yang terjadi. Allah tidak, kata orang Jawa, Gusti Allah mboten sari. Terima kasih para pemirsa semuanya, semoga menjadi menambah wawasan bagi saya dan bagi antum semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.